Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua. Kali ini kita bertemu di kelas pemahaman. Saya namakan ini ruang hampa, yang isinya kita saling mengisi tentang materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Kali ini kita bahas tentang rumusan grammar simple present tense, yang mana ini rumusan dasar dari bahasa Inggris yang terdiri dari 3, ada simple present tense, ada simple past tense, dan simple future tense. Kali ini kita akan bicara tentang simple present tense tersebut. Grammar ini membicarakan tentang aktivitas atau kegiatan yang berulang-ulang. Artinya, dalam keseharian kita selalu memakai ini, saat ini, present tense. Cirinya menggunakan verb 1 atau disebut base verb, atau juga disebut dengan kata lain base form, atau nama lainnya to infinitive. Jadi namanya banyak sekali di situ. Yang lebih gampang kita artikan sebagai verb 1. Dalam simple present tense itu terbagi 2, yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan rumusan nomina. Bagaimana cara penggunaannya? Seperti di awal dijelaskan, karena aktivitas berulang artinya sebagai habit. Ini kita dengan habit kita masing-masing. Tentunya aktivitas ini selalu terjadi di masa saat ini. Rutinitas. Sebagai contoh, kejadian yang berulang. I eat twice a day. Saya makan 2 kali sehari. Kalau meminum obat biasanya sehari 3 kali ya. Yang kurang lebih seperti itu. Our class start at 7:45 p.m. I'm a trader. Am I? No. Oke. Kemudian ada kebenaran umum di sana. Kebenaran yang faktanya benar-benar terjadi. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam dari sebelah barat. The sun rises from the east. Rabbit eats vegetables. An ice cube melts. Bongkahan es kan meleleh. Oke, melts ditambahkan es, kata kerja ditambahkan es. Eats, kata kerja tambah es. Eats vegetable. The sun rise. Rise itu kata kerja. Tambahkan es. Muncul. Terbit. Oke. Bagaimana sejauh ini? Apa terlalu cepat penjelasan saya? Baik. Saya nongol dulu sebentar deh. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Oke, ini rumusan simple present tense menggunakan kata kerja. Tadi contohnya sudah dijelaskan, ditambahkan kata kerja dan tambah s atau es. Tapi untuk merubah tambahan s atau es di akhir kalimat, biasanya kata kerja yang akhiran y dirubah dulu menjadi i. Cry, nangis. Jadi cries, C-R-I-E-S. Hanya penambahan es. Y-nya tidak berubah jadi i. Seperti itu. Dan rumusannya seperti ini. Subject ditambah verb 1 atau to infinitive, tambahkan objek atau kata keterangan sana sebagai pelengkap kalimat. Jika negatifnya hanya merubah susunan saja, do atau does sebagai kata kerja bantu di sana,
menggantikan S dan ES yang hilang di kalimat positif, di negatif jadi hilang S dan ES-nya, taruh di depan, taruh di tengah, subjek, do, does, tambah not, ditambah verb satunya, dan tambah objek. Dan untuk kalimat tanya ditarik saja, kita bantunya ke depan, baru subjek di tengah, dan to infinitive-nya di terakhir. Ini rumusan menggunakan kata kerja. Selanjutnya, rumusan yang menggunakan non kata kerja atau nomina. Langsung saja contoh kalimat seperti ini. Kawan-kawan sudah tahu semua. I am, he is, she is, it is, they are, we are. Dan itu rumusnya seperti itu. Jadi ini ciri simple present tense yang menggunakan kata kerja dan yang menggunakan non kata kerja. Artinya memang hanya pernyataan saja. He is a doctor. Dia seorang dokter, pernyataan. Tapi kalau he works at school, dia bekerja di sekolahan. Itu bukan hanya statement, tapi sudah menunjuk kata kerja di sana. Actionnya ada. Oke, lanjut. Nah, dalam pola kalimat ada SPOK. Saya coba angkat lagi. Paragraf terdiri dari kumpulan kalimat. Kalimat terdiri dari beberapa klausa. Klausa muncul dari adanya frasa. Frasa muncul dari beberapa kata-kata. Dalam kalimat lengkap, itu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan kata keterangan. SPOK. Sedangkan di bahasa Inggris, sama. Yang membedakan perubahan kata kerjanya kalau kita bicara. Di sini saya tempatkan adverb of frequency, kata keterangan seberapa sering. Ingat kawan-kawan, kata-kata sering ini sangat berkaitan erat dengan habitual, kegiatan rutinitas menjadi suatu perilaku yang terschedule, berulang-ulang. Di sini tertulis selalu, biasanya, kadang-kadang. Kalau kita buat dalam persentase, always itu 100%. Usually, ya antara 70-80%. Sometimes itu 70% Often itu sekitar 50-60. Seldom itu 40-30, 30-40. Never 0%. Jadi bila mana orang berkata I never go to the club, berarti benar-benar nggak pernah datang ke klub. Always, usually, sometimes diartikan dalam bahasa Indonesia sering dikatakan selalu. Tapi seberapa seringnya selalu itu? Ada persentasenya. Sebagai contoh, 3 kali sehari, 3 times a day. Seberapa sering? 3 kali sehari. A days a week, 3 hari per minggu. Every month, every day, every year. Oke, itu teorinya. Saya pikir kalau sudah paham semua. Ini beberapa kalimat yang menggunakan simple present tense. Dan sebelah kanannya seorang guru yang membuat di papan tulisnya kalimat pertanyaan dalam bentuk simple present tense juga. Selanjutnya, ini contoh simple present tense yang menggunakan kalimat positif, affirmative statements. Dan di bawah saya tempatkan contoh penulisan yang salah dan yang benar. Work ini kata kerja,
tidak bisa disandingkan dengan kata to be. Jadi langsung saja, he works. Nanti berubah dalam kalimat negatif menjadi he does not work at the bank. Oke, ini kata kerja. Kita selanjutnya. Ini ada sedikit permainan dalam melingkari kata-kata yang tepat. Yang mana sih yang dari kalimat tersebut pilihannya yang simple present tense, love atau loves, study or studies, sell or sells, work and so on, dan seterusnya. Dan selanjutnya nanti pada saat tatap muka nanti akan saya perdengarkan audio listeningnya dari bacaan tersebut. Ini reading, saya ambil dari beberapa sumber. Untuk menjawab pertanyaan nanti ada 6 pertanyaan. Kita akan coba belajar mendengar suara native speaker dari bacaan tersebut. Ini pertanyaannya. Ya, demikian kurang lebih yang perlu saya sampaikan. Atas kerjasamanya kita semua, saya mohon maaf. Bila salah kata, mohon maafkan. Terima kasih telah bergabung di ruang hampa ini. Kita saling mengisi, dan ketemu lagi di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.